Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, Teknologi Masa Kini. Kalau misalnya kalian udah pernah nonton video-video Tech Manis yang ngebahas soal monitor, semuanya itu adalah monitor IPS. Gue nggak pernah bahas monitor VA dan emang nggak pernah cobain juga monitor VA. Sampai akhirnya gue cobain monitor VA pertama gue, yaitu AOC 24G2 SE ini. Dan surprisingly ini cakep banget sih, asli. Menariknya ini monitor 165Hz termurah di kelasnya, dan gue bisa rekomendasiin monitor ini ke kalian yang kerjanya mungkin mirip-mirip sama gue untuk ngedit-ngedit video dan kebutuhan audio visual lainnya lah pokoknya. Jadi akan kita bahas, so langsung aja masuk ke videonya. Yap, jadi ini dia AOC 24G2 SE, ini versi budgetnya dari AOC 24G2, harganya lebih murah tapi refresh rate-nya upgrade dari 144Hz ke 165Hz. Nah, yang dipangkas sama AOC itu adalah kaki ergonomiknya dan panel IPS jadi panel VA. Tadinya gue mikir IPS ke VA panel itu jaraknya jauh banget gitu loh dari segi kualitasnya, tapi ternyata setelah gue pakai monitor ini nggak seburuk itu ya pikiran gue. Tapi ya pastinya IPS itu masih di hati lah, cuman nggak ramah di kantong aja kadang. Kita coba bahas dari segi desain monitor ini dulu. Jujur untuk gue pribadi, ini bukan selera gue karena desainnya gaming banget. Nggak cuma di kakinya aja, tapi sampai ke framing monitornya juga. Jadi walaupun gue pakai bracket, tetap ada aksen gamingnya karena ada list warna merah di bawah sini. Tapi sebenarnya ini cocok-cocok aja sih sama PC gue yang ada aksen LED merahnya gitu di fan-nya. Tapi ya karena ini gue beli second ya. Dan ini sebenarnya gue juga nggak suka sih sama LED PC ini. Untuk kakinya yang V ini menurut gue juga agak lebar, ditaruh di meja gue yang ukuran 60 cm. Jadi kalau misalnya gue pakai desk mat, ini desk matnya agak ketiban gitu. Tapi pas gue pakai desk shelf ini jadi pas banget sih ukurannya dan nggak ketiban juga desk mat gue. Kakinya ini nggak ergonomik, cuma bisa tilt aja. Untuk dari segi pemasangannya gue suka karena nggak ada baut-baut sama sekali. Monitor ini udah 3-side bezel-less dan dia punya tombol-tombol interface juga oke lah ya. Terus untuk port monitor ini termasuk lengkap, ada 2 HDMI 1.4, ada 1 DP 1.2, ada DSAP, dan kita dapat kabel DP di paket pembeliannya. Nah, untuk dapetin refresh rate di 165Hz kita harus pakai port DP-nya dia, karena kalau misalnya pakai HDMI ini mentok di 144Hz aja. Fitur refresh rate 165Hz dari monitor ini emang jadi selling point banget dan bikin berasa monitor itu smooth dan scrolling dari browser tuh jadi nyaman. Kalau untuk kebutuhan main game, hal yang harus diperhatiin adalah PC kalian itu sekuat apa untuk ngejalanin game yang lagi kalian mainin. Kira-kira dapat gak di 165 FPS? Karena kalau nggak dapat segitu, ya fitur refresh rate 165Hz itu ya jadi sama aja nggak kepake gitu. Untuk di PC gue sendiri, gue set Apex Legends ini di low quality untuk dapetin FPS tinggi. Sementara untuk main Valorant sih ini aman-aman aja di settingan medium. Rasa pakai monitor 165Hz untuk main game FPS emang seberasa itu, seenak itu. Cuman satu kendala di sini karena dia panel VA, jadi untuk dia punya response time itu nggak secepat IPS panel. Monitor ini kasih klaim response time ada di 4 millisecond dan bisa boost sampai 1 millisecond. Tapi nyatanya kalau gue bandingin sama monitor IPS panel 144Hz yang gue punya, AOC ini tetap lebih banyak blurnya. Alias dia punya response time itu lebih di bawah IPS panel 144Hz. Jadi kalau kalian main game FPS dan kalian itu orang yang super kompetitif, hal ini harus diperhatiin banget sih. Untuk mata gue sih nggak bisa ngerasain hal yang segitunya pas lagi main game. Cuma kalau di UFO sih dan dibandingin ini emang berasa blurnya itu lebih banyak di AOC 24G2 SE. Lanjut untuk kebutuhan productivity, yang bikin gue impress sama monitor gaming ini karena dia punya kualitas akurasi warnanya. Dari sumber yang gue dapat tidak lain tidak bukan adalah GTID. Ini channel sangat berjasa banget ya setiap gue review monitor karena gue belum punya data color ya. Kayaknya harus gue beli data color kali ya. Preset sRGB di monitor ini adalah yang paling akurat di kelasnya, bahkan Lenovo L24i kemarin yang gue review itu kalah sama monitor ini. Ini gokil banget sih, padahal ini monitor gaming jelas-jelas. Caranya untuk dapetin preset sRGB ini kita tinggal setting di OSD-nya aja, kita pilih preset sRGB dan ini udah langsung dapetin color akurasi sRGB di 5 delta I. Kalau Lenovo L24i itu kemarin ada di 6 delta I, jadi ya tentu ini lebih akurat. GTID juga share ICC profile untuk monitor ini, kita bisa download dan install untuk dapetin akurasi warna yang lebih akurat lagi di 3 delta I untuk sRGB-nya, sementara untuk P3-nya itu dapat di 6 delta I. Dengan kualitas sRGB sebagus itu, tentunya ini monitor bisa banget ngedukung kebutuhan gue untuk ngedit video-video yang akan ditayangin di media sosial. Terus minus dari panel VA, selain dia punya response time yang nggak terlalu cepet kayak IPS, view angle-nya juga ini nggak sebagus IPS panel. Jadi kalau misalnya kita miring dikit ngeliatnya pasti warnanya ini akan memudar. Tapi menurut gue ini masih aman dipakai di ukuran layar 24 inch kalau dibandingin sama layar 32 inch atau 34 inch. Karena
pakai VA di sana itu pasti berasa banget, view angle itu sangat penting. Harga monitor ini ada di 2,3 juta aja. Dengan harga tersebut kita udah dapetin refresh rate 165 Hz, warna yang akurat, dan ini cocok banget untuk gaming dan produktivitas kalian. Concernnya adalah tadi ya di response time, apalagi untuk kalian seorang yang gamers kompetitif banget itu harus diperhatiin sih. Yang gue takutin soal monitor ini adalah goib. Soalnya gue cek sekarang ini juga udah mulai kosong nih monitor. Ya semoga ntar pas restock harganya tetap sama di 2,3 juta. Dan oh ya, monitor ini BTW juga udah ada full garansi 3 tahun dari AOC, jadi kalian gak usah khawatir juga, ini jadi nilai plus banget dari monitor ini. Terus FYI aja, monitor itu belum ada built-in speaker, tapi menurut gue ya wajar lah di harga segini belum ada built-in speaker. Cuma untuk di setup gue yang gak ada speaker eksternal gini ya PR aja sih, gue harus pakai headset setiap hari untuk dengerin sound gitu ya. Jadi ya kayaknya gue harus beli speaker sih. Ya mungkin segitu aja untuk video kali ini. Thank you untuk kalian udah nonton, dan thank you juga GTID. Kalau suka boleh like, share, and subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.